Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن
Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir dari godaan setan ar-rajim yang terkutuk walillahi dan kepunyaan Allah ma fis samawati apa-apa yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa-apa yang ada di bumi wa kana Allah dan Allah adalah bikulli syai'in terhadap segala sesuatu muhita maha meliputi wa yastaftunaka dan mereka meminta fatwa kepadamu Muhammad fin nisa'i tentang hukum seputar wanita. Qul katakanlah Allah lah yuftikum yang memberi fatwa kalian fihinna tentang mereka wama dan apa yang yutla telah dibaca alaikum atas kalian fil kitabi di dalam kitab Al-Quran fiyatama tentang anak yatim an-nisa'i yang wanita allati yang mereka itu la tu'tunahunna tidak kalian berikan ma kutiba mahar yang telah ditetapkan lahunna bagi mereka wa targhabuna dan kalian menginginkan antangkihuhunna untuk menikahi mereka wal mustad'afina dan orang-orang yang lemah minal wildani dari anak-anak kecil wa antakumu dan hendaklah kalian lil yatama terhadap anak-anak yatim bil qisti berbuat adil wama dan apa yang taf'alu kalian kerjakan min khairi dari sesuatu yang baik fa innallaha maka sesungguhnya Allah kana adalah bihi terhadap kebaikan itu alima maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah pengajian tafsir Masjid Al-Ghafar Salaman berdasarkan Allah. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh, ketua masjid, para imam masjid sekitar, dan hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu judulnya berkaitan tentang fatwa terhadap kaum wanita. Jadi fatwa Allah dan Rasulullah kepada kaum wanita. Fatwa itu nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya ada dua ayat yang belum kita bahas pertemuan yang lalu tentang bahwasanya pahala dari Allah itu tidaklah didapat kecuali dengan adanya iman dan amal saleh, bukan angan-angan dan kedustaan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Tidak ada orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi orang yang paling baik di sisi Allah itu agamanya adalah orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah karena. Betul. Jadi ukurannya kalau menurut Allah bukan paras, bukan kedudukan, bukan jabatan, akan tetapi amal saleh dan iman. Jadi bentuk apapun, mau melarat, mau kaya, tetapi dia beriman, bagus, beramal saleh. Tapi bukan dengan angan-angan. Jadi angan-angan itu adalah salah satu bentuk bahwa orang itu dia malas, dikenal tidak sehat. Jadi kata Allah melanjutkan ayat yang sebelumnya bahwa tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya dengan angan-angan belaka, akan tetapi yang bisa memunculkan pahala itu dengan wa huwa muhsin, dan dia dalam mengerjakan sesuatu itu karena Allah. Jadi muhsin di situ orangnya. Jadi kalau seperti itu, jadi ada ihsan, ada muhsin, ada Islam, ada Muslim, gitu kan? Ada iman, ada mukmin. Itu satu kaitan. Jadi kalau orangnya orang Islam disebut dengan Muslim. Kemudian orang beriman disebut dengan mukmin. Jadi orang yang beriman itu nama orangnya itu disebut dengan mukmin. Begitu juga orang yang baik itu namanya muhsin. Orang yang suka berbuat baik disebut dengan muhsin. Makanya kalau di Arab itu julukannya orang yang lomo, yang suka memberi itu disebut dengan muhsinin. Artinya orang yang suka memberi, orang yang baik. Nah begitu juga di dalam ayat ini, orang yang paling baik agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyerahkan dirinya ikhlas karena Allah dan dia dalam keadaan muhsin. Yang dimaksud dengan muhsin itu mengerjakan sesuatu seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan, muhsin. Jadi nama orangnya itu muhsin, sementara perbuatannya namanya ihsan. Ihsan. Jadi ada namanya ihsan, ada namanya muhsin. Itu sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Tapi kalau ihsannya itu sifat atau barangnya itu sendiri namanya ihsan. Sementara kalau orangnya namanya muhsin. Sehingga di dalam bahasa Arab disebut dengan isim fa'ilnya. Jadi isim fa'ilnya itu adalah disebut dengan muhsin. Kemudian ciri orang-orang yang muhsin itu adalah wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Mereka itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim.
yang lurus. Lalu pertanyaannya, kenapa disebutkan Nabi Ibrahim bukan Nabi Muhammad? Nah, ini karena ayat ini konteksnya kepada orang-orang ahli kitab, ahli kitab yang mana mengaku bahwasanya dia itu adalah pengikut Nabi Ibrahim. Kalau memang menjadi pengikut Nabi Ibrahim, pasti dia itu mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu mengikuti Nabi Ibrahim. Sehingga disebut dengan millata. Millah itu bisa agama, bisa aliran, bisa juga pengikut. Jadi millah. Ya, millah. Jadi kalau yang sering kita dengar, ada namanya millah. Millah apa? Millah Muhammadiyah, milad. Kemudian ada bedanya milad sama haul. Nah, sering kita dengar kan? Itu istilah-istilah. Ada milad, ada haul. Itu bedanya. Biar nanti kalau ditanya orang apa sih bedanya milad sama haul. Ya. Kalau milad itu adalah ulang tahun kelahiran. Ulang tahun kelahiran itu namanya milad. Seperti milad Muhammadiyah, berarti ulang tahun lahirnya Muhammadiyah. Milad NU, lahirnya NU. Tapi kalau haul itu adalah ulang tahun kematian. Itu disebut dengan haul. Seumpama haulnya Syekh Belabelu sebuah, berarti dia ulang tahun kematian, bukan kelahiran. Itu bedanya milad sama haul. Siapa tahu dengar gitu. Haul gitu. Udah, monggo kita nikmati dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu sekalian, biar agak banyak kita lanjut. Jadi orang yang paling baik itu menurut Allah, agama kita, Keislaman kita yang paling baik itu adalah orang Islam yang mereka itu dalam melakukan amal soleh itu semata-mata karena Allah. Otomatis ya namanya amal soleh itu dengan Allah. Dan kemudian dia dalam keadaan muhsin. Muhsin itu derajatnya lebih tinggi daripada iman dan Islam. Makanya ketika Jibril datang mengajari Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, yang urutkan pertama yang ditanya tentang Islam. Setelah Islam iman, setelah iman baru Islam. Itu berarti kalau Islam itu masih belum nyampe kepada muhsin. Karena kadang-kadang yang dimaksud dengan Islam itu penyerahan diri kepada Allah. Tetapi kalau sudah muhsin itu berarti dia itu sudah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu muhsin itu tingkat Islamnya seseorang yang paling tinggi. Ya. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia juga cirinya mengikuti millah Nabi Ibrahim. Ya, berarti kalau sudah mengikuti millah Nabi Ibrahim, berarti juga dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kenapa di sini Ibrahim yang disebutkan? Karena mereka itu tidak mengikuti, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maunya beriman kepada Nabi Ibrahim. Jadi untuk menghadapinya seperti itu. Jadi orang Quraisy dulu kan nggak mau memang, sehingga surat yang ditandai oleh Nabi Muhammad itu tidak diterima oleh mereka kalau disebutkan Muhammad Rasulullah. Itu nggak mau. Nggak mau dia. Oh ini dihapus. Waktu perjanjian apa? Waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan ada tulisan. Jadi ahli yang tukang nulisnya antara perjanjian antara orang kafir dengan Nabi Muhammad. Salah satunya di situ min Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad kepada mereka. Kemudian setelah dilihat, ini saya gak mau nih. Pokoknya saya itu gak mengimani Muhammad itu Rasul. Makanya hapus. Kalau mau sah suratnya itu hapus katanya. Maka pada saat itu Ali gak berani. Ali dihapus. Kata Ali, aku gak berani kalau
menghapus Nabi Muhammad ini, Rasulullahnya dihapus. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri yang menghapusnya. Maka ini menunjukkan bahwa mereka itu memang tidak mau mengimani adanya Nabi Muhammad. Nah pada saat itulah kemudian dihapus oleh Nabi. Makanya cincin Nabi itu sekali itu menjadi stempel, ada tulisannya Muhammad. Tapi kalau kita ada cincin kemudian ada Muhammad atau Allah, dicopot kalau mau ke kamar, nanti simpan itu. Karena ada tak cincin akik yang tulisan Bismillah atau apa, itu juga ada. Ya simpan rapi biar gak hilang. Itu salah satunya. Jadi itu Nabi Muhammad memang yang mereka kenal itu adalah Ibrahim. Makanya ditambahkanlah Nabi Ibrahim di sini. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, maka sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Khalil itu kekasihnya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar orang yang mau termasuk orang yang mendapatkan pahala dan surga itu yang dia adalah bukan dengan angan-angan tetapi dengan amal soleh. Amal soleh yang baik itu adalah amal soleh yang dilakukan oleh Nabi, termasuk juga sebelumnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditutup dengan ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan kemudian Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya Allah itu maha meliputi. Meliputi itu artinya meliputi, menguasai dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, baik juga diketahui, buruk juga diketahui. Jadi semuanya. Jadi ada istilah-istilah muhita, alimah itu hampir bersama, hanya beda porsinya aja yang berbeda. Itu yang berkaitan dengan masalah amal saleh yang menjadi perbedaan antara orang yang dengan angan-angan dengan amal saleh itu berbeda. Kemudian yang selanjutnya ayat yang akan kita bahas adalah tentang masalah fatwa. Fatwa itu adalah fatwa, sering kita dengar fatwa kan. Jadi yang dimaksud dengan fatwa adalah jawaban dari pertanyaan seseorang tentang hukum, itu fatwa. Tentang hukum Islam itu fatwa. Tapi kalau masalah bisnis itu bukan fatwa. Kalau tidak ada berkaitan dengan hukum halal dan haram. Ya. Maka yang disebut dengan fatwa, makanya ada fatwa MUI, ya kan? Gak ada fatwa MPR, gak ada, karena beda, gitu kan? Maka fatwa itu adalah dari orang-orang yang memang berkaitan dengan hukum-hukum syarak, bukan hukum umum, hukum syarak. Halal haram itu namanya fatwa. Tetapi dengan catatan ada pertanyaan dulu, itu baru dinamakan fatwa. Makanya di semua mufti itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau ke polisi kan banyak laporan-laporan untuk dicari gitu. Begitu juga tuh mufti namanya. Jadi nama lembaganya adalah Iftah ya. Kemudian nama itunya namanya mufti. Nama orang yang memberi fatwa namanya mufti. Mufti. Ya. Kalau kemudian isinya itu disebut dengan fatwa. Mufti itu pelakunya, orang yang membuat fatwa itu namanya mufti. Sehingga kalau di Arab mufti Mesir gitu kan, mufti Saudi pakai mufti. Jadi mereka biasanya kalau mufti itu enaknya di negara-negara yang ada dia satu suara. Satu suara. Jadi pokoknya lebaran besok tuh udah semua ikut. Gak ada yang aku mau lusa, apalagi sebelumnya gak ada. Kalau di Indonesia kan masih ada, masih enggak ya kan? Termasuk puasa besok kita video meneh. Itu fatwanya belum di sini, ini fatwanya muftinya kan nggak ada. Sehingga kalau negara-negara itu harus ikut karena itu ketuk palu satu, itu mufti. Ya, dibagi di Mesir, Saudi, kemudian Sudan itu masih pakai mufti. Nah fatwa. Dan di sini wayatapuna kafin nisa. Jadi yang dimaksud dengan mufti atau fatwa di sini orang meminta kepada Nabi tentang minta fatwa soal wanita. Hukum wanita. Hukum wanita. Makanya kenapa
ayat ini setelah membahas tentang masalah amal soleh dan keagungan Allah, lalu kemudian tiba-tiba membawa hukum wanita. Nah, maka disinilah kita waktunya bahwa surat An-Nisa itu ketika dikelompokkan bukan ayat per ayat, tetapi keseluruhan. Jadi keseluruhan antara satu kesatuan adalah surat An-Nisa itu saling berhubungan. Makanya ayat yang ini nanti akan berhubungan dengan ayat nomor ayat 3, 4 itu di dalam surat An-Nisa. Ini masih ada kaitannya. Sehingga di dalam ilmu tafsir itu dikatakan adanya bismillah itu bukan akhir, akan tetapi dia sebagai pembeda antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Jadi bukan berarti Al-Quran itu satu Al-Fatihah kemudian An-Nas terakhir, kemudian An-Nas lagi tidak balik lagi ke Al-Fatihah. Tapi dari An-Nas itu sendiri muter lagi kepada surat Al-Fatihah. Itu saling berkaitan. Hubungannya ada, disebut dalam ilmu tafsir disebut dengan ilmu munasabah, hubungan antara surat. Seperti contohnya Malikin Nas, itu di dalam Al-Fatihah kan ada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki yaumiddin. Itu hubungan antara An-Nas dengan Al-Fatihah. Nah, ini roto ilmu Al-Qur'annya begitu. Nah, begitu juga ini. Kok tiba-tiba membahas tentang masalah hukum wanita, padahal tadi membahas tentang masalah pahala itu didapat dengan adanya amal soleh dan taklimat. Nah, ini pulang semua. Maka disinilah para ulama tafsir mengatakan bahwa kesimpulan semua Al-Quran itu, terutama yang berkaitan dengan surat, itu satu kesatuan yang satu sama lain saling berkaitan. Sehingga seolah-olah kalau kita pandang dari ayat yang sebelumnya tidak nyambung, tetapi ternyata nyambung kepada ayat yang masih sebelumnya tentang masalah hukum. Itulah kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan karangan-karangan orang yang sekarang. Kenapa ada fatwa kepada yang diminta itu fatwa kepada seorang wanita bukan kepada laki-laki? Maka jawabannya adalah karena setelah Islam datang itu dikiranya hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah masih berlaku. Seperti contohnya maaf di sini sebutkan yang mana wanita ketika dia punya anak kemudian nikah dengan seorang laki-laki, kemudian laki-lakinya itu dia punya anak besar, maka diwarisi. Jadi istri anaknya yang paling gede itu bisa mewarisi ibu karena tenan dulu juga. Dan itu banyak terjadi. Pertama, kemudian yang kedua, seorang anak yatim dari perempuan yang diambil oleh seorang wali, mereka yang banyak uangnya banyak dia tidak mau dilepas kepada orang lain daripada kepada orang lain diambil dia biar agar supaya hartanya itu gak lepas kepada orang lain. Itu kan zaman jahiliyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kasusnya dulu bahwa anak kecil itu dia tidak mendapatkan warisan, yang mendapatkan yang paling gede. Anak kecil. Nah, maka oleh sebab itulah para sahabat dalam ayat ini, dalam sebab turunnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahasanya sebab turunnya ayat ini bahwa dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak terjadi kasus-kasus yang seperti itu yang bertanya tentang masalah apakah hukum kewanitaan itu apakah tetap sebagaimana pada zaman jahiliyah atau ada perubahan yang itu bisa menguntungkan semua pihak. Maka turunlah ayat ini wa yastaftunaka fil nisa. Jadi awalnya itu ada pertanyaan dari sahabat yang sudah masuk Islam lama, kemudian dia melihat seorang wanita yang dulunya itu seumpama kasus seperti itu masih kayak gitu apa enggak? Maka turunlah ayat ini sebagai penengah dan sebagai peninggi kehormatan seorang wanita. Makanya Islam itu sebenarnya muncul itu untuk menghargai dan memuliakan seorang wanita yang dulunya itu tidak sama sekali berperan dalam kehidupan. Itu secara
Zahirnya begitu. Kemudian mari kita tafsirkan. Wa yastaftunaka, dan mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Yang dimaksud mereka dalam tafsirannya adalah as-sahabat ridwanullah. Jadi yang dimaksud di sini yang meminta kepada Nabi itu yang berfatwa adalah bagaimana sahabat itu pengen tahu kepada Nabi, meminta pertanyaan dan mencari jawaban tentang masalah hukum. Hukum tentang apa? Fil nisa, tentang masalah wanita. Wa yas'alunaka ashabu ya Muhammad an taftihum fi amri nisa ay yatlubuna minka tabyinul mushkil min ahkamil lati tata'allaqu yajibun nisa. Yang mana di situ banyak hak-hak seorang perempuan itu tidak terlaksanakan. Maka mintalah fatwa. Kemudian setelah mereka itu minta fatwa kepada Nabi Muhammad, maka suruh katakanlah oleh Nabi Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Allahu yuftikum fihinna." Yang memberikan fatwa untuk seorang wanita itu bukan Nabi, akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya fatwanya ini bukan langsung dari Nabi, akan tetapi langsung wahyu. Maka ditafsirkan apa yang dimaksud fatwa dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang wanita tadi, yang mana banyak seorang wanita pada saat itu dia tidak diberikan mahar. Tidak diberikan mahar. Karena apa? Karena dia itu diambil dari seorang anak yatim yang pada saat itu kemudian dibesarkan padahal hartanya banyak. Sehingga ini kan ada kaitannya dengan wa'atul yatama amwalahum dari ayat yang pertama dan yang kedua di dalam surat ini. Kemudian pada saat itu juga wa ma yutla 'alaikum fi kitabi fil yatama nisa, dan apa-apa juga yang telah dibacakan kepada kalian di dalam kitab Al-Qur'an. Maksudnya apa-apa yang telah dibacakan di dalam Al-Qur'an itu hukum yang berkaitan dengan seorang wanita tadi. Di antaranya di dalam Al-Qur'an, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Gitu kan? Jadi sesungguhnya kalau engkau dalam keadaan memungkinkan untuk melanjutkan pernikahan dengan 1, 2 dan 3, maka hendaknya nikah. Ini pun demi untuk menjaga hak-hak orang yatim pada saat itu. Ini kan berarti hukum ini yang pertama adalah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan adanya warisan, tapi juga yang berkaitan dengan hak anak yatim. Maka itulah yang dimaksud dengan wa ma yutla 'alaikum fil kitab fi yataman nisa, di dalam anak yatim yang perempuan. Kenapa? Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahum, di mana mereka itu tidak engkau berikan hak kewajibanmu yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Ya, makanya kan, jadi kasusnya ada seorang yatim perempuan yang dia ditinggal oleh seorang ayahnya, kemudian diambillah oleh orang, dan itu padahal hartanya banyak. Dan begitu, hartanya banyak. Pada saat hartanya sudah banyak seperti itu, maka yang perempuan ini kemudian dia besar. Harusnya kan menurut Islam, dia setelah besar itu dibebaskan, maka harta yang dia miliki itu dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Kemudian nanti si anak yatim ini mau kemana? Apakah masih ada di saya atau, dan itu boleh untuk menikah dengan siapapun yang dia mau. Tetapi di sini enggak. Kasusnya itu karena yang memiliki atau walinya itu dia malah daripada hartanya kebuang ke orang lain, mendingan saya juga yang menikahi. Dan menikahinya itu bukan hanya sekedar dinikahi, maharnya tidak diberikan, hartanya berarti dia milik dia. Kali ini kan kurang banget. Dan itu semuanya dibatalkan oleh dengan adanya ayat ini. Jadi harusnya kalau kita menerima anak yatim seperti itu, ketika anak yatim itu sudah balik, maka kemudian hartanya dikembalikan. Wahai anak yatim, sekarang kamu sudah dewasa. Ini harta yang kamu dulu ditinggalkan oleh bapak ibumu ini. Kemudian sekarang saya serahkan.
Saya gak ngambil uang apa-apa aja. Nah, itu hanya dipotong untuk makan dan lain sebagainya, itu terus terang kita. Dan pada saat itulah kemudian baru kalau memang anaknya itu mengatakan, ya Pak dia yang ambil sepiro gitu, baru bukan langsung dibagi dulu. Iya bos, ngobrolin dalam Islam. Maka inilah sehingga kata Nabi SAW, orang yang memelihara anak yatim yang baik itu tentu dia sebagaimana nanti bersama Nabi sangat dekat. Dan ini gambarkan tentang. Maka fatwa yang pertama yang diberikan Allah kepada seorang wanita tadi adalah pertama, bahwasanya seorang wanita itu tetap menerima warisan dari orang tuanya. Yang pertama ya, pertama sebagaimana pada sebelumnya itu tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak yatim yang menjadi yang dipelihara oleh walinya, maka ketika dia dewasa harus dia dikembalikan kepada si anak yatim tersebut, tidak boleh kita ambilnya. Jadi makanya kan orang yang makan harta anak yatim sesungguhnya dia seperti makan bara api kan gitu kan. Itu memang. Maka dari itulah hati-hatian para sahabat dulu itu. Jadi kalau di sini kan jarang gitu, tapi kalau di Arab kan banyak. Jadi anak yatim dikenal. Nah pada saat itulah kemudian mereka dalam keadaan seperti itu, dari saking takutnya masa itu dua baskom gitu. Yang satunya untuk keluarganya, yang satunya untuk anak yatim. Ini yang takut, yang sahabat-sahabat yang sudah mengenal Islam. Nah itu dari sini takutnya. Tetapi di balik itu ada orang-orang yang malah memberikan kesempatan. Nah ini mumpung masih kecil, uangnya dia kan enggak. Notaris juga dulu gak ada. Maka di sini lebih kuat. Itu fatwa yang diberikan Allah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, makuti balahunna. Jadi mereka juga mendapatkan fatwa bahwa yang tadinya orang itu tidak mendapatkan mahar waktu zaman jahiliyah, maka setelah ada Islam itu, maka dia berhak untuk menerima mahar. Walaupun mayoritas mahar itu kadang-kadang ada yang menyebutkan dia termasuk rukun, tapi ada juga yang menyebutkan sebagai pelengkap saja. Jadi kadang-kadang di KUA itu mahar itu disebutkan, walaupun dia bukan termasuk rukun, tetapi sebagai pelengkap gitu. Itu pelengkap. Artinya ada wali, kemudian ada saksi, kemudian ada pengantin lanang, kemudian setelah itu ada yang disebut dengan mahar. Jadi mahar itu sebenarnya adalah, dan itu dulu pada zaman jahiliyah besar-besar, dan itu besar. Sehingga kalau itu mahar harusnya diberikan kepada wanita tapi tidak diberikan, maka itulah yang disebut dengan dia zalim kepadanya. Maka itu termasuk salah satu yang menjadi fatwa. Kemudian watarghabuna an tankihuhunna. Kemudian dengan syarat seperti itu juga mereka ingin menikahinya. Nah, itu kan mereka. Jadi agar supaya orang yang tadi itu yang saya dipelihara tidak kemana-mana baik orangnya ataupun dunia, padahal sebenarnya bukan untuk digauli, agar tetapi agar supaya dikunci, agar supaya dia tidak kemana-mana, hartanya tetap dia. Bukan layaknya kayak suami itu, bukan, hanya bikin mereka itu menzalimi agar supaya harta. Ternyata orang mengejar-ngejar harta itu bukan hanya zaman sekarang, dulu juga ternyata ya akeh juga. Ternyata buktinya ya para orang-orang dulu. Itu. Kemudian fatwa berikutnya yang diberikan fatwa wal mustad'afin min wal wildan. Mustad'afin itu adalah orang-orang yang lemah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah itu, di samping seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dan begitu juga orang tuanya, termasuk orang yang mustad'afin adalah anak kecil yang ditinggal oleh. Jadi anak kecil, anak laki-laki tapi kecil, yang dia seharusnya kalau zaman dulu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi hanya yang bisa-bisa aja. Kalau anaknya 3 kecil 2, 1 aja mendapatkan waris, sementara yang 2 kan. Itu kan berarti
Tapi datang Islam fatwanya, jadi mau kecil mau bagaimana, sementing dia hidup maka dia mendapatkan hak waris. Jadi anak itu walaupun kecil, mau kecil nggak ngerti, enggak, tetap harus ada berbagiannya kalau dia berbagian. Itu yang berbeda antara orang-orang sebelum Islam itu yang begitu, kemudian datangnya untuk berubahnya. Sehingga fatwa itu dengan akhir. Wa antaqumu lil yatama bil qist. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan seperti itu, dan hendaknya engkau wahai kaum muslimin berbuat adil untuk memelihara anak yatim. Jadi seperti itu tadi. Jadi makanya kebanyakan di dalam surat An-Nisa itu masalah sosial yang berkaitan dengan orang-orang yang lemah, yaitu anak yatim, seorang wanita, anak kecil, begitu juga yang berkaitan dengan semua ini adalah di surat An-Nisa. Makanya disebut dengan surat An-Nisa karena kebanyakan pembahasannya itu tentang masalah mengangkat harga martabat seorang wanita. Jadi itulah kita dianjurkan untuk yang diikuti itu bukan fatwa jahiliyah, akan tetapi fatwa yang disampaikan oleh Allah Rasulnya. Maka inilah yang termasuk fatwa yang diberikan kepada umat Islam. Wa ma taf'alu min khair, dan apa-apa yang kalian kerjakan, artinya mau mengambil tanpa syarat atau mau memberikan kepada yang berhak itu, fa innallaha kana bihi alima, maka sesungguhnya Allah itu mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Jadi kita, terutama orang Islam, kalau berbuat seperti itu maka kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, dengan adanya ayat ini kan nanti juga ada berkaitan dengan masalah nusus. Nusus itu kan sering kita dengar ada namanya nusus. Itu tapi ayat berikutnya. Yang ini menunjukkan juga kaitannya dengan fatwa yang diberikan Allah kepada kita semua. Maka yang intinya Bapak dan Ibu sekalian rahimahumullah, fatwa dari Allah itu yang dibahas pada ayat ini tentang masalah waris dan tentang masalah hak suami dan istri, dan begitu juga kewajiban memberi mahar kepada istri, dan begitu juga kewajiban memberikan hak anak kecil walaupun dia masih belum balik pun juga mendapatkan hak dalam warisan. Sehingga semua itu semua adalah merupakan fatwa. Jadi fatwa ini bertentangan dengan perilaku mereka pada saat jahiliyah. Inilah yang berubahnya. Sehingga dengan adanya ayat yang seperti ini, tidak lagi mereka menanyakan tentang masalah apakah sama dan tidak, akan tetapi sudah jelas karena Al-Quran itu semuanya menjelaskan demikian. Ini dulu yang dapat kita bahas. Insyaallah minggu depan kita lanjut pada ayat yang berikutnya tentang masalah nuzuz dari seorang wanita ataupun laki-laki. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.